Selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini kita tiba di Tesalonika pasal 5. Judul berikutnya adalah berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Haleluya. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Haleluya. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, hidup atau bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tetapi entah kita berjaga-jaga, haleluya, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Nah, dan dilanjutkan dengan nasihat. Ini pasal 5 ya, 1 Tesalonika. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini para rasul. Haleluya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, tegur. Yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Haleluya. Sabarlah terhadap semua orang. Haleluya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Haleluya. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Haleluya. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Haleluya. Dan janganlah anggap remeh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Haleluya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Haleluya. Ia juga akan menggenapinya. Yesus maksudnya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara.
saudara, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Jadi perikop pasal 5 ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Judulnya adalah berjaga-jaga. Kemudian nasihat-nasihat yang di bawah itu. Berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya, karena diumpamakan kedatangan Tuhan itu tadi dikatakan seperti pencuri. Pencuri pada waktu malam. Jarang sekali pencuri waktu siang ya. Makanya tulis ini. Umumnya itu pencuri beraksi pada waktu malam. Nah, ini digambarkan kedatangan Tuhan seperti itu. Malam, berarti gelap. Saya singgung kemarin, dunia ini sedang berlalu dengan segala kenyanya. Kegelapan sedang menutupi dunia ini. Jadi yang dimaksud gelap itu adalah kehidupan dunia yang semakin tidak menentu, semakin menuju kepada kehancuran. Haleluya. Itulah yang dinasihatkan di sini. Dikatakan hendaklah apa? Haleluya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, tidak perlu dituliskan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Ya, hari Tuhan itu seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, itu haleluya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Jadi digambarkan seperti seorang perempuan yang sedang hamil ditimpa sakit bersalin. Haleluya. Itulah gambarannya kedatangan Tuhan, saudara. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus sendiri berkata, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, ini dikatakan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga dikatakan, hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, jangan sampai hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dalam arti bahwa sesuatu malapetaka, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita, sesuatu yang merugikan. Haleluya. Haleluya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita ini adalah anak terang, anak siang. Kita ini sudah dipindahkan daripada kegelapan kepada kerajaan terang di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu baiklah kita jangan kita tidur. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, yang dimasukkan itu jangan tidur secara rohani. Rohani kita jangan sampai tertidur. Kita harus siuman, berjaga-jaga. Haleluya. Dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi orang-orang yang tidur itu orang yang tidak sadar. Waktu malam, mabuk, apalagi mabuk. Tidak menyadari bahwa ini waktu sangat singkat, bahwa kedatangan Tuhan ini sungguh sangat tidak lama. Haleluya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, bagilah kita sadar. Ya, bagilah kita sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, iman dan kasih. Haleluya. Kasih Kristus. Dan berkotokongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan. Dikatakan dalam Ibrani, pengharapan itu adalah saw yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tadi. Di mana Kristus Yesus sebagai perintis sudah masuk. Haleluya. Pengharapan itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Itulah yang kita sedang nantikan hari-hari ini. Haleluya. Katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, sudah pasti. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuannya Allah adalah untuk membuat kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, itu maksudnya yang saya katakan bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus selalu intim dengan Bapa, dengan Roh Kudus, Firman. Sehingga dikatakan entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia Yesus. Luar biasa. Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa masalah kedatangan Tuhan bagi kita itu bukan lagi suatu ketakutan, bukan lagi suatu musibah, tapi
Itu adalah suatu hari yang kita sedang nanti-nantikan, hari yang bahagia. Haleluya. Haleluya. Karena itu dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ayat firman ini Paulus sampaikan supaya kita saling menasihati satu dengan lain. Ini sampaikan pada jemaat di Tesalonika. Tapi untuk hari ini itu merupakan suatu penghiburan kepada kita. Haleluya. Di tengah-tengah kita masih menghadapi era pandemi virus corona. Mari kita terus berjaga-jaga dalam Tuhan. Haleluya. Berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur. Haleluya. Yang dimasukkan tidur secara rohani. Rohani kita harus bangkit. Ya. Bangkitlah. Dikatakan oleh saya. Bangkit dan menjadi teranglah. Haleluya. Sebab terang Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang berkeras di antara kamu. Ya, ini orang yang melayani. Hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi ini orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan dikatakan harus dihormati, dijunjung tinggi. Dan mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Haleluya. Katakan hiduplah berdamai dengan semua. Haleluya. Berdamai seorang dengan yang lain. Jadi jangan ada kepahitan. Haleluya. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Haleluya. Kami juga menasihati kamu, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, orang yang tidak tertib hidupnya harus ditegur. Itu tugasnya kenabian. Hiburlah mereka yang taurati. Ya, yang taurati. Dihibur. Tugasnya apa? Jawatan gembala. Menghibur, membalut. Menegur tadi itu tugasnya nabi. Ya, kenabian. Haleluya. Sabarlah terhadap semua orang. Ya, sabar terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah ini. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya. Baik terhadap kita, terlebih terhadap semua orang. Bersukacitalah. Haleluya. Diulang lagi. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Tetaplah berdoa. Ya, saya sudah katakan bahwa doa itu adalah komuni. Komuni dengan Tuhan. Hubungan secara batin, secara nurani dengan Tuhan. Memang ada waktu tertentu. Kita ambil waktu untuk berdoa. Dan berpuasa kalau perlu. Tapi doa yang sesungguhnya adalah komuni. Hubungan dengan Tuhan. Katakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Luar biasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam segala hal. Baik atau tidak baik, tetap bersyukur. Haleluya. Karena Ayub juga mengatakan, apakah kita hanya menerima yang baik-baik saja dari Allah? Haleluya. Bukan sesuatu Allah turut bekerja dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi walaupun mungkin setelah kita tidak baik, haleluya, bagi Tuhan itu baik. Cuaca di tempat saya ini sementara hujan. Kalau menurut orang dunia katakan cuaca tidak baik, tapi sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan. Mau hujan kayak mau panas kayak Tuhan tetap baik. Haleluya. Ini hujan berkat Tuhan juga. Panas juga begitu. Jadi tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Semua yang Tuhan lakukan itu baik. Haleluya. Makanya dikatakan mengucap syukurlah. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Haleluya. Janganlah padamkan roh. Ya, ini besar Roh Kudus. Haleluya, jangan dipadamkan, kobarkan. Pekerjaan roh yang ada dalam hati kita harus dikobarkan. Karunia-karunia yang Tuhan sudah taruhkan, talenta-talenta. Haleluya. Dikatakan jangan padamkan roh. Haleluya. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, nubuat-nubuat itu jangan dianggap rendah. Itulah peringatan Tuhan.
Nubuat-nubuat yang membangun maksudnya. Haleluya. Karena saya percaya tidak pernah ada nubuat yang tidak membangun. Pasti dia membangun iman. Haleluya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, segala sesuatu kita uji. Baru kita pegang yang baik untuk kepentingan kita, untuk pertumbuhan rohani kita. Itu yang baik-baik saja. Maksudnya segala sesuatu diuji. Haleluya. Nah, ini intinya 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Ya, seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 hal. Roh, jiwa, dan tubuh. Ini bicara roh manusia, ya, harus terpelihara. Jiwa kita, tubuh kita, dikatakan harus sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ya, ia Yesus. Ia juga akan menggenapinya. Ya, Yesus juga yang akan menggenapi setiap rencananya dalam kehidupan kita. Nah, ayat terakhir ini, saudara-saudara, doakanlah kami. Ya, Paulus meminta untuk didoakan. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Haleluya. Jadi kan sangat penting. Sehingga dia memohon dengan sangat supaya dibacakan kepada semua saudara di Tesalonika. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Pasal terakhir yaitu pasal 5. Jadi judulnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga, nasihat supaya hidup kudus, nasihat supaya, haleluya, bersungguh-sungguh. Haleluya. Di hari yang ke-19 ini kita bersyukur, kita bersukacita, dikatakan, haleluya, karena Tuhan tetap baik. Ya, haleluya. Tuhan tetap ajaib dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Itu sebabnya tetap semangat dalam hidup ini. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, kami menyampaikan shalom kepada saudara-saudara. Tetap semangat dalam Tuhan. Karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saya berharap pagi hari ini apa yang kita sudah renungkan bersama sungguh-sungguh menjadi suatu berkat yang baru di hari yang ke-19 ini, Mei 2020. Saya berharap juga kita tidak terganggu dengan situasi, kondisi yang ada. Sukacita kita tidak boleh hilang. Haleluya. Dari tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua, selamat melanjutkan tugas aktivitas. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel, Allah bersama kita. Shalom.